Dan juga terima kasih untuk Anak Teknik Indonesia untuk memberikan kami pada siang hari ini juga boleh sama-sama belajar gitu ya. Kalau kemarin mungkin di 2 minggu lalu sempat kita juga sama-sama belajar tentang beton. Hari ini kita akan belajar tentang mutu tulangan besi beton. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Andrean dari Gracia Lab Konstruksi. Hari ini mewakili Pak Direktur, Pak Kevin yang sedang berhalangan hadir. Jadi kami mau menjelaskan dulu bahwa kami di Gracia Lab Konstruksi ini kami bergerak di bidang jasa pengujian dan juga konsultasi di bidang laboratorium konstruksi. Nah, kami memang memiliki beberapa cabang lab konstruksi seperti lab beton, lab agregat, dan juga tanah. Dan memang kami berharap terus dapat terus berkembang, bahkan sampai ke pengujian besi beton juga yang pada siang hari ini akan kita paparkan nanti. Nah, untuk rekan-rekan sekalian, nanti bisa follow Instagram kami di gracia.labkonstruksi. Di sana akan ada banyak informasi update tentang bagaimana Lab Gracia ini kami terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang terbaik pastinya. Saya izin dulu sebentar dari admin untuk share video ya dari Gracia Lab Konstruksi. Silakan Pak Andrian. Iya. Mungkin Pak Andrian bisa di share sound juga ya, biar Iya, boleh. Nanti share sound-nya ada di bagian kiri bawah share ya. screen itu, enggak di bagian share screen terus ada yang tombol panah itu ada share sound sekalian di situ. Baik. Iya, baik. Jadi untuk rekan-rekan sekalian bisa nanti follow Instagram kami di gracia.labkonstruksi ya untuk informasi lebih lanjutnya. Kami ada di Cisauk, Tangerang, dan kami terus masih bisa melakukan pengujian di bagian-bagian yang tadi sudah disebutkan. Kami berharap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu, sekalipun kita sedang PPKM. Jadi baik sekali di masa-masa ini kita terus mengisi ilmu pengetahuan kita terkait dengan pengujian mutu besi beton pada siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, kami akan persilahkan Bapak Agus Patmono selaku Direktur Produksi dari PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mill untuk boleh memaparkan materi pada siang hari ini. Silakan kami persilahkan Pak Agus. Maaf Pak Agus, suaranya masih belum terdengar, masih belum di on-mic Pak Agus. Oh ya. Oke, silakan ya, Pak Agus. Apakah suara sudah bisa didengar dengan baik? Sudah bisa Pak. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada siang hari ini untuk menyampaikan sesuatu, untuk berbagi sesuatu. Kemudian materi yang saya akan bagikan mungkin tidak
terlalu akademis ya, tidak terlalu akademis, tetapi lebih banyak kepada hal-hal yang praktis. Kemudian perkenalkan dulu, saya Agus Patmono. Saya saat ini menjabat sebagai Direktur Produksi di Pabrik Peleburan Baja dan Pengerolan Baja PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills. Materi yang akan kita bawakan juga banyak terkait dengan hal-hal yang terkait dengan besi, beton gitu ya, atau karena beton itu tidak jauh nanti akan selalu bersama-sama dengan baja tulangannya begitu. Sebentar saya share dulu untuk ya. Apakah sudah bisa terlihat ya? Sudah bisa Pak, sudah terlihat. Ya. Jadi materi yang saya akan bawakan siang hari ini yaitu dengan topiknya panduan pemenuhan mutu baja tulangan beton. Ya. Dari bagian bahasan untuk siang hari ini mungkin akan terbagi menjadi 5 bab atau 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua nanti mengenal standarnya dahulu ya, karena baja tulangan beton itu memiliki standar. Kemudian yang ketiga kita bahas mengenai bagaimana sebenarnya quality daripada proses pembentukan atau pembuatan baja itu dilakukan. Yang keempat pengujian baja tulangan beton itu sendiri. Yang kelima mengenal baja tulangan beton standar dan yang non standar. Nah, pendahuluan kita memang di dalam dunia konstruksi tentunya nggak asing ya bagi kita semua bahwa istilah beton bertulang. Artinya memang di dalam konstruksi beton itu pasti akan bergabung atau menjadi sebuah komposit. Di dalamnya ada tulangan betonnya. Nah, yang kedua juga seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di dalam dunia konstruksi, itu terjadi perkembangan terus-menerus ya. Ada teknologi untuk mengembangkan mutu beton, mutu betonnya sendiri. Tentu saja ini beriring atau bersama-sama dengan juga mutu baja tulangannya sendiri. Kemudian yang ketiga, di dalam pengembangan rancang bangun sebuah bangunan konstruksi itu memerlukan pemahaman dahulu mengenai mutu daripada komponen-komponen yang akan digunakan di dalam sebuah bangunan konstruksi. Yang keempat, dalam topik bahasan kali ini akan dibahas mengenai standar mutu dari beton tulangan baja. Yang pertama, kita akan melihat dulu mengenai standarnya, standar baja tulangan beton. Mungkin hal ini juga sudah diketahui oleh banyak orang tentunya ya, karena ini standar yang harusnya menjadi pegangan utama, pegangan pokok di dalam kita membuat sebuah rancangan bangun konstruksi. Tentu standar ini dipergunakan untuk melakukan sebuah rancang bangun. Nah, standarnya untuk besi beton ini adalah yang SNI 07-2052 yang versi 2017. Versi 2017. Ini khusus untuk baja tulangan beton menggantikan standar yang lama, yang sebelumnya untuk baja tulangan beton itu sama nomornya 07-2052, tapi versinya tahun 2002. Jadi kalau kita perhatikan, itu rentang waktu yang sangat panjang ya, dari 2002 sampai 2017. 15 tahun tidak ada perubahan di dalam standar baja itu. Nah, kenapa ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Yaitu mulai ini karena adanya beberapa kebutuhan tentu saja seiring dengan kebutuhan untuk konstruksi itu ya, yaitu dengan banyaknya sekarang pembangunan mengenai high-rise building, kemudian dengan adanya persyaratan-persyaratan, yaitu khususnya di letak geografis Indonesia yang berada di wilayah rawan gempa. Kita ini di beberapa daerah memang rawan gempa.
Jadi pemenuhan kebutuhan material konstruksi yang tahan gempa itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Apa itu tahan gempa? Yaitu sifat yang kuat namun tetap ulet gitu ya, tidak rapuh. Kuat tapi tetap ulet. Nah, standar ini mulai diberlakukan tahun 2018. Langsung disosialisasikan oleh Departemen Perindustrian atau Kemenperin bagi seluruh pihak terkait. Pemberlakuan standar ini juga dikawal oleh sebuah tim ya yang terus memantau diberlakukannya standar yang baru ini. Kenapa begitu? Nanti kita coba lihat latar belakangnya. Nah, di dalam mengenal standar SNI ini saya mungkin cepat saja karena mungkin banyak di antara kita tentu sudah tahulah mengenai standar ini, tetapi saya nanti akan ini penekanan atau mana bagian-bagian mana yang menjadi poin-poin kritikal yang perlu kita perhatikan bersama. Yaitu di dalam revisi standar baja tulangan beton yang baru ini itu diperhatikan yang pertama mengenai komposisi sendiri, komposisi kimia dari bajanya. Kemudian yang kedua sangat diperhatikan mengenai ukuran dan berat nominal besi beton itu. Yang ketiga kelas mutu baja tulangan beton, kelas atau grade ya, grade-nya, grade kualitasnya, termasuk sifat mekanisnya. Kemudian yang berikutnya toleransi diameter dan toleransi berat. Juga kemudian penggunaan standar acuan ujinya, ini juga hal yang sangat penting, standar acuan untuk uji baja tulangan beton. Kemudian untuk spesifikasi sampelnya, cara mempersiapkan sampel ujinya. Kemudian ada yang harus kita kenal terhadap syarat-syarat penandaan dalam besinya itu sendiri maupun di dalam warna-warna yang indikator yang diberikan di dalam mutu baja itu. Nah, tabel yang pertama ini menunjukkan mengenai yang sudah diatur tentang komposisi bahan baku dari besi beton, itu bahan bakunya dari billetnya ya. Nah, di situ dilihat grade-nya sekarang itu ada banyak sekali. Yang sebelah kiri ini grade mulai dari BCTP 280, BCTS 420 sampai dengan BCTS 700. BCTP itu sebetulnya kode dari baja tulangan polos. Kemudian BCTS itu baja tulangan sirip. Ya. Nah, di sini diatur komposisinya yang utama adalah karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur. Tapi ada juga ditambahkan di sini C ekivalen. Jadi ini karbon ekivalen. Karena seperti yang kita kenal bersama bahwa proses pembuatan baja itu bisa dari baja murni atau besi murni, yaitu iron ore, yang sifat Fe-nya murni, itu di dalam proses itu yang dikontrol karbon, fosfor, sulfur, begitu ya. Tetapi kita lihat untuk yang baja tulangan sirip, yang memerlukan kekuatan, grade-grade kekuatan, mulai dari 420, 520, 550, dan 700, itu sebetulnya sudah merupakan semi baja paduan atau alloy. Sehingga diatur lebih ketat, karbon, silikon, mangan, fosfor, dan ada tambahan yaitu karbon ekivalen. Nah, karbon ekivalen itu apa? Itu adalah paduan-paduan yang ada di dalam baja itu, yang biasanya yang dikontrol mengenai nikel, krom, molybdenum, vanadium. Itu paduan yang ada di dalam baja, di mana ini harus dikontrol ekivalen persamaannya, karena ini kalau dalam jumlah tertentu yang sesuai, itu merupakan sebuah komposit kekuatan paduan, tetapi kalau terlalu banyak, itu akan menimbulkan efek-efek yang lain, yaitu misalnya rapuh, mudah retak, dan sebagainya. Kemudian untuk baja tulangan polosnya, itu diatur ukuran-ukurannya. Ukuran, luas penampang, kemudian ini penting, nanti diperhatikan adalah berat nominal per meter. Ada catatan cara mengukurnya, ini saya kira tidak menjadi masalah karena cara mengukurnya sudah biasa kan ya, luas penampang kali panjang kali berat jenis. Kemudian ini yang untuk baja tulangan sirip.
Nah, di sini berbeda tabelnya. Baja tulangan sirip ini ada syarat-syarat, yaitu tentang geometris mengenai tinggi sirip, jarak sirip, luas penampang tetap sama ya. Kalau ukuran 10, kalau contohnya 10 tuh luas penampangnya nominalnya tuh akan 79 mm persegi. Tetapi karena sirip itu akan luas penampang ini akan terbagi-bagi menjadi tinggi sirip, jarak sirip, lebar sirip dan sebagainya. Sehingga dikontrol dengan berat per meternya. Gitu. Ya. Nah, ini juga catatan cara menghitungnya, maaf ini di standar SNI ada kesalahan ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara download di SNI yang nomor itu, ini saya kontrol kemarin kok ini ada kesalahan. Berat nominal harus ada perkalian 0,7, ini sebetulnya tidak ada ya. Baik, saya lanjut saja. Ini mengenai sifat mekanis. Ini yang diatur agak cukup banyak berbeda dengan standar versi 2002 yang sebelumnya. Ya, karena di sini ini betul-betul diatur yang pertama mengenai unitnya. Yang dulu kilogram force per milimeter square, sekarang unitnya seluruhnya menggunakan MPa. Jadi termasuk notasi itunya, kodenya juga akan berbeda. Yang dulu cuma misalnya BCTD 42 gitu ya, yang sekarang menjadi 420 gitu. Nah, di sini ada dibagi berbagai macam grade. Ada 420A, 420B, 520, 550, 700. Nah, bedanya di sini nanti bisa dilihat di dalam tabel. Ini ada batasan-batasan kuat luluh atau batas elastis, kemudian kuat tarik atau ultimate ya, atau batas patah putus. Jadi ini tegangan putusnya, ini tegangan elastis, batas yield point-nya. Nah, biasanya kodenya yang diambil di sini adalah kode batas luluh. Gitu. Jadi untuk masing-masing grade ada ketentuan-ketentuannya, terutama mengenai kuat luluh dan kuat tarik. Kemudian batas regangan elongation itu juga dibatasin. Kemudian cara mengetes terhadap kelengkungan tekuknya, ini peraturan untuk cara menggunakan tekuknya. Ya. Kemudian di dalam standar SNI itu disebutkan atau diatur juga mengenai ukuran toleransi. Nah, untuk toleransi yang polos itu menggunakan toleransi diameter kebundaran ya. Kalau diukur bagian arah begini dengan arah itu diatur toleransinya berapa. Tetapi untuk yang BCTS ini diaturnya dengan toleransi berat. Karena baja tulangan ulir itu tidak bisa diukur dengan diameternya saja, diameter badan, diameter sirip, jadi itu diatur dengan berat. Toleransi yang dimaksudkan di sini adalah toleransi berat per kilogram per meternya. Ya. Berikutnya ini penting juga yang diatur oleh SNI yang baru adalah spesifikasi sampel spesimen untuk baja uji tariknya. Ya. Nah, di dalam uji tariknya itu yang lama itu LA-nya, LO-nya, yaitu panjang pengukuran gauge length nantinya pada waktu dites, itu dulu 100, yang sekarang ini 200 mm. Jadi ini panjang sampel itu harus diperhitungkan, ini harus memenuhi 200 mm, kemudian LC-nya itu adalah batas untuk penjepit di mesin tariknya, itu minimum 225. Jadi batas penjepitnya ada di LC, LO-nya itu yang nanti yang akan diukur. Nanti kalau ada waktu kita bisa putarkan videonya sedikit mengenai ini. Kalau misalnya ingin mengetahui bagaimana caranya penandaan, kemudian waktu ditesnya. Nah, ini penandaan di dalam baja tulangan beton. Nah, untuk yang SNI baru, baja tulangan beton itu ada 2 penandaan ya. Jadi yang pertama itu yang disebut emboss marking. Jadi di dalam produknya itu
akan diberikan tanda, dicap di dalam produknya itu seperti ini. Untuk yang polos itu ada kode pabrik pembuat, kemudian ukuran, misalnya P12 ini polos 12, kemudian ditulis SNI, kemudian ditulis grade-nya. Nah, kalau grade ini tidak harus, di dalam SNI tidak diharuskan. Tetapi di dalam pabrik tertentu, khususnya di Cakra Tunggal Steel ini menggunakan kode ini dalam arti kata untuk menjamin bahwa barang yang sampai di lapangan kalau orang melihat bahwa ada kode ini adalah jaminan terhadap kekuatan atau terhadap grade bajaknya. Untuk yang pulir itu seperti ini sama, kode pabrik ini harus, kemudian ukuran ini harus dicantumkan dalam embus marking itu, SNI harus dicantumkan. Nah, ini grade ini tidak harus dicantumkan. Tetapi untuk yang pabrik-pabrik bisa dengan konsisten menjaga mutu itu, dia akan mencantumkan grade yang di ini. Nah, tanda ini akan ada di sepanjang bajak besi beton itu. Dalam setiap 1 meter itu akan ada tandanya seperti itu. Kemudian kalau tanda terhadap bendelanya, bendelanya itu kalau kita lihat besi yang dikirim ke lapangan itu di bagian ujung besinya tuh ada tanda warna hitam tuh untuk tulangan 2880, kemudian kuning tuh untuk 420A, merah 420B, hijau dan seterusnya gitu ya. Yang banyak dipakai adalah 420 yang umum. 520 sekarang sudah mulai banyak dipakai untuk bangunan konstruksi-konstruksi tertentu. 700 sudah diperkenalkan oleh beberapa konsultan-konsultan, tetapi belum ada yang berani memakai. Dalam hal ini terkait juga nanti dengan mutu betonnya ya. Nah, itu mengenai penandaan. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi itu mengenai standar. Ini sekarang mengenai kita kenal dulu mengenai bagaimana proses terhadap mutu baja tulangan beton itu dilakukan. Yang pertama tentu saja di dalam proses pembentukan atau produksi itu ada quality control. Di dalam quality control itu apa saja yang dikontrol. Di dalam proses pembuatan baja ini cukup rumit, cukup banyak yang dikontrol, mulai dari bahan baku, prosesnya, kemudian refiningnya. Refining itu pembentukan grade atau mutu grade bajaknya, kemudian proses castingnya, kemudian setelah casting juga ada inspection, kemudian setelah inspection ada proses berikutnya yaitu dipanaskan kembali sebelum digiling, kemudian proses penggilingannya sendiri, proses canainya, kemudian pada saat akhir dari proses canai itu juga dilakukan pengujian, diambil sampel-sampelnya untuk mendapatkan sifat mekanisnya, kemudian ada finishingnya untuk packaging dan sebagainya, ada penyimpanan, kemudian delivery, kemudian ada pelayanan customer. Itu proses quality control-nya. Kemudian ini bagian daripada proses produksi baja tulangan beton yang masih terkait juga dengan quality control. Di sini disebutkan ada 10 langkah quality control yang dilakukan mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Yang pertama tentu saja dari bahan baku. Bahan baku ini dilakukan seleksi dan dipisahkan grade-grade-nya karena bahan baku itu juga memiliki beberapa sifat-sifat yang berbeda-beda yang pada saat proses peleburan itu akan dilakukan mixing dengan perbandingan atau dengan mix yang sudah kita tetapkan biasanya di dalam proses itu. Nah, pada saat akan dilakukan pengisian di dalam dapur peleburan itu dilakukan mixing di sini. Ya, ini proses quality control yang pertama sudah dilakukan selama pencampuran bahan baku sebelum dilebur. Kemudian masuk ke proses kedua yaitu untuk peleburannya. Di sini disebut EAF adalah electric arc furnace ya. Ini proses peleburan juga ada berbagai macam. Seperti yang kita ketahui bersama ya, ada blast furnace, ini electric arc furnace, kemudian ada induction furnace gitu. Nah, ini tugasnya hanya melebur saja dari bahan baku dilebur menjadi liquid metal. Pada saat peleburan itu seluruhnya mencair, diambil quality-nya juga. Dicek komposisinya, apakah komposisi itu masih dalam batas-batas yang diperlukan. Biasanya di sini dikontrol untuk
kotoran-kotoran yang ada ya, seperti fosfor, sulfur itu dikontrol pada saat awal ini. Kemudian sesaat sebelum dituang, pada saat temperatur dinaikkan sampai bisa dituang, itu sebelum dituang ambil lagi komposisinya. Itu diambil komposisi, dicek di dalam laboratorium apakah juga sudah memenuhi standar yang diharapkan, baru dilakukan penuangan cairan liquid metalnya. Setelah itu masuk ke proses yang kedua. Di dalam proses kedua ini dilakukan refining. Ya, untuk di pabrik di Jakarta Tunggal ini ada proses yang disebut ladle furnace atau ladle refining. Di sini dilakukan proses kembali, kemudian diberikan alloys yang diperlukan untuk pembentukan kualitas bajanya. Tentu saja ini dilakukan komunikasi terus dengan laboratorium, diambil sampelnya, kalau ditambah langsung ambil sampel, ditambah kurang, tambah lagi, ambil sampel sampai ketemu dengan standar yang diharapkan, baru proses yang berikutnya kalau ini standarnya sudah tercapai akan dikirim ke proses berikutnya yaitu pencetakan. Nah, pencetakan ini dilakukan di continuous casting machine di mana liquid metal ini akan dicetak secara continuous menjadi balok baja atau bilet baja disebutnya. Nah, baru di sini akan dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan di proses berikutnya, dilakukan pendinginan atau kadang-kadang juga dilakukan hot charging atau warm charging. Dari sini langsung dimasukkan kembali ke furnace reheating untuk mencapai temperatur untuk proses berikutnya. Nah, dari reheating furnace ini langsung di-roll secara tandem begini dari balok atau bilet baja sampai ke produk jadi. Ya. Nah, di sini di dalam cooling bed ini juga dilakukan quality control-nya yang tadi disebutkan bahwa di sini akan terus diambil sampel-sampel ya untuk dilakukan, dicek siripnya, bentuknya, beratnya, diameternya dan sebagainya di sini. Kemudian dilakukan finishing yaitu packaging, penghitungan, packaging dan sebagainya. Kemudian di sini diberikan label daripada biasanya diberikan label untuk menentukan batch number berapa, produksinya kapan, ukuran apa, grade-nya apa, jumlahnya berapa. Di sini diberikan label. Kemudian preservation, penyimpanan, baru dilakukan delivery. Nah, sekali lagi di Q10 ini pada saat delivery, pabrik akan menerbitkan MIL certificate. Nah, jadi tadi soal quality, ada beberapa hal. Di dalam proses baja ini atau ada emboss marking, jadi produk yang keluar di sini sudah ada tanda grade-nya apa dan ukuran berapa. Kemudian di sini dilakukan label, ada setiap bundle itu nanti ada metal label atau tag-nya yang menyatakan itu produksi, data-data produksi, ya batch number dan sebagainya tadi. Kemudian pada saat delivery disertakan MIL certificate. Nah, inilah quality control dari sebuah proses pembentukan atau produksi besi beton tulangan. Kemudian yang ketiga, yaitu yang kedua adalah quality assurance. Yang tadi quality control, ini quality assurance. Kenapa quality assurance? Ini suatu jaminan terhadap kualitas produk yang dihasilkan dari suatu proses dalam perusahaan pabrik. Nah, di dalam baja tulang beton ini kategorinya hampir sama dengan mass production ya. Dia produksinya akan cepat sekali, batch per batch. Makanya di dalam melakukan quality control itu ada satu hal lagi yang penting yaitu quality assurance. Ya. Karena mass production itu ambil samplingnya kan ada waktu-waktunya gitu ya. Nah, yang diantara dari satu waktu ke waktu yang lain bagaimana? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, bagaimana cara mengatasi antara kontrol pertama dengan kontrol kedua yang misalnya waktunya panjang. Dalam hal Jakarta Tunggal, karena batch-nya 80 ton, satu batch 80 ton, itu biasanya diambil sampelnya 3 kali. Awal, tengah, sama akhir. Berarti selisihnya 80 ton itu ada selisih 40 ton itu yang bagaimana cara kontrolnya itu. Ya, di dalam quality assurance ini harus dapat menjamin bahwa kualitas produk dihasilkan, suatu proses ini
memenuhi standar persyaratan. Kemudian untuk memberikan quality assurance ini diperlukan kegiatan monitoring yang konsisten terhadap unsur-unsur kritikal, yaitu misalnya komposisi kimia, sifat mekanis, itu dilakukan kontrol yang cukup ketat. Kemudian contoh data hasil ujinya biasanya kita menggunakan cukup sederhana saja, yaitu terus dilakukan pendataan, kemudian histogram yang kita kontrol untuk melihat ada yang keluar daripada itu kan, dari ketentuan kan. Ya, ini yang dilakukan untuk quality assurance adalah selama proses itu dilakukan seperti itu. Ada pengambilan sampel, identifikasi proses, kemudian ada correction, ada verify correction-nya, kemudian ini lingkaran ini akan terus dijalankan terus selama produksi berjalan. Gitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan dalam satu batch, biasanya yang mutlak harus dicantumkan itu di dalam meal certificate itu adalah dari hasil tes ini. 3 kali tes ini untuk memeriksa apakah dalam satu batch itu homogen atau tidak. Ya. Jadi dilakukan tes 3 kali, awal, tengah, ekor. Tetapi dalam hal kita bisa melakukan quality assurance, itu kita sendiri tidak dalam tidak dalam sebuah keharusan untuk melakukannya. Kita harus yakin terhadap produk kita sendiri. Maka di tengah-tengah antara tes pertama, tes kedua ini akan diambil beberapa sampel lagi. Ya. Nah, ini disimpan saja. Hasilnya ini kita biasanya simpan di dalam rekod kita untuk menyatakan nanti pada saat diperlukan ada trace balik kalau ada masalah, ini akan dikeluarkan. Bagaimana pada waktu itu prosesnya, apakah memang ada penyimpangan atau tidak. Nah, ini menjadi sebuah data yang kita simpan untuk memberikan quality assurance tersebut. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya dalam hal komposisi, sulfur ini bagian yang kritikal, yaitu karena sulfur itu kalau terlalu besar kontennya akan menimbulkan rapuh terhadap baja, itu dikontrol. Range-nya adalah misalnya 0,12 sampai dengan 0,48 range-nya di sini. Nah, dari hasil produksi itu terus sampel yang diambil itu akan didata, kemudian akan kontrol apakah ada yang keluar daripada range ini. Nah, biasanya kalau ini semuanya di dalam range, kemudian grafiknya, histogramnya seperti ini, ya ini artinya biasanya yang diperlukan untuk jaminan bahwa produk itu cukup konsisten. Demikian juga untuk sifat mekanis. Ini yield point atau tegangan leleh, itu juga di range misalnya ketentuan dari standarnya itu minimum 420, di dalam pabrik itu kita sudah amankan misalnya 44 minimum, 49 maksimum. Jadi kita target internal ada di sini gitu ya. Misalnya range-nya target di sini, ya ini histogramnya sedikit meleset ke kiri atau ke kanan. Ya. Ini yang akan dikontrol terus, kemudian dilakukan correction. Ini misalnya harus digeser ke kanan sedikit, misalnya gitu. Ya. Ini alat kontrolnya cukup sederhana. Kemudian quality system. Nah, berikutnya adalah setelah quality control, quality assurance, tentu saja bagaimana kita menjamin itu untuk menjadi hal yang konsisten, itu diperlukan quality system. Perusahaan yang berkomitmen dalam menjaga mutu, tentu saja ini memerlukan sistem manajemen mutu atau quality system. Quality system yang umum untuk jenis industri biasanya digunakan ISO 9001, 18001, kemudian 14001. 18001 ini sudah ganti sekarang ya menjadi 45001, yaitu keselamatan kerja. Yang ini lingkungan hidup. Jadi di pabrik baja ini syaratnya banyak sekali. Selain mutu terhadap produk adalah karena risiko pekerjaan itu sangat tinggi, ini mutlak diperlukan untuk keselamatan kerjanya dan lingkungan terutama karena dianggap perusahaan yang memberikan atau mengkontribusi polusi terbesar sehingga disyaratkan harus memiliki manajemen lingkungan hidup. Nah, di mana 3 hal ini sekarang sudah diintegrasikan menjadi sistem manajemen mutu integrasi. Kemudian dengan menjalankan sistem manajemen ini bukan sekedar hanya memiliki sertifikat saja, tetapi di dalam industri itu
mutlak sekali harus dikontrol dan itu terus dilakukan audit oleh badan audit dari independen ya. Kita tidak percaya saja dengan audit internal, tapi dalam 1 tahun kita diaudit itu bisa 5 sampai 6 kali. Di samping dari audit ISO Mutu ini ada audit satu lagi yaitu SNI, SPPT SNI, karena pengguna produk yang berlogo SNI itu harus memiliki SPPT SNI, harus memegang sertifikat bahwa kita boleh menggunakan produk dengan cap SNI. Tentu saja efek daripada itu meskipun sulit dan mahal ini ya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, memberikan jaminan kualitas proses produk, ini yang paling penting karena ini tanggung jawab moral kita terhadap bahan yang kita produksi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan stakeholder, kemudian meningkatkan cost efisiensi dan keamanan produk. Tentu saja penting karena yang ini produk baja tulangan beton adalah satu produk yang memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan, memberikan keselamatan kerja terhadap manusia, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini materi bab yang berikutnya adalah pengujian baja tulangan beton yang benar dan bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali karena sistem laboratorium itu juga ada aturannya. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa laboratorium itu melakukan hal yang benar untuk mengontrol mutu dari produknya. Nah, itu ada ISO 17025. Ya, ISO itu adalah yang mengatur untuk general requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Jadi bukan tes saja, ya. Tes termasuk kalibrasi alat-alatnya. Gitu. Nah, ini diatur oleh ISO 17025. Dalam hal ini di perusahaan baja kami juga mengadopsi ISO 17025 sehingga kalau sudah pegang sertifikat ini yang satu-satunya di Indonesia diterbitkan oleh CAN itu boleh menjadi laboratorium independen. Kalau kita sudah pegang ini, kita boleh independen. Jadi artinya boleh untuk melakukan pengetesan dari customer manapun, karena kita sudah melakukan manajemen ISO 17025 ini. Laboratorium sangat berperan tentu saja ya dalam pengendalian penjaminan mutu produk yang dihasilkan. Dalam mengendalikan dan menjamin mutu produk, laboratorium ini harus memiliki standar sesuai dengan produk yang diingin dihasilkan. Kemudian standar tersebut harus mencakup sistem mutu teknis baik dari suatu laboratorium. Laboratorium pengujian dan kalibrasi melakukan kegiatan guna menjamin keakuratan produk terhadap standar yang harus dipenuhi oleh produk itu sendiri. Ya. Nah, ini isinya mungkin ini juga saya kira saya cepat saja. Ya, 17025 itu merupakan paduan antara persyaratan manajemen, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh sebuah laboratorium untuk melakukan pengujian. ISO 17025 untuk memberikan batasan prosedur, pelaksanaan yang benar, dan dasar-dasar petunjuk penanganan masalah-masalah terhadap laboratorium. Kemudian digunakan untuk mengembangkan sistem manajemen laboratorium itu sendiri, administrasinya, kemudian juga teknis operasionalnya. Nah, ini isinya di dalam 17025 ini ada yang sama dengan ISO yang lain, tetapi belum tentu itu bisa diterapkan itu ya, karena spesifik untuk laboratorium ini. Kalau ruang lingkup kan sama yang dipersyaratkan, referensi normatifnya mungkin ada yang berbeda karena ada acuan-acuan referensi dari peraturan-peraturan yang lain. Istilah definisinya mungkin berbeda, ada persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Sebagai gambaran, persyaratan manajemen cukup banyak yang dipersyaratkan di dalam ISO 17025. Ada 15 hal, yaitu organisasi, kaji ulang manajemen, audit internal, pengendalian ketidaksesuaian, pengujian dan kalibrasi, pelayanan ke pelanggan, tindakan perbaikan, pembelian jasa dan perbekalan, subkontrak pengujian, kalibrasi, pengaduan,
tindakan pencegahan ini juga di semua sistem mutu ada, pengendalian dokumen di semua sistem mutu ada, kajian ulang permohonan semua juga ada, tender atau kontrak, pengendalian rekaman dan sistem mutu. Ini agak general, di ISO yang lain juga dipersyaratkan, tetapi di sini ada khusus yang mengenai hal-hal tentang pengujian. Apa itu persyaratan laboratorium, persyaratan teknisnya, yaitu metode pengujian dan kalibrasi, serta validasi metode. Kemudian yang kedua, akomodasi dan kondisi lingkungan, ini diatur juga. Sampling diatur, personel, penting juga terhadap training personel yang berkompetens, laporan hasil, penanganan sampel yang akan diuji atau dikalibrasi, peralatan, mampu telusur, pengukuran, jaminan mutu, hasil pengujian, serta kalibrasinya. Ini persyaratan teknis. Tadi persyaratan manajemen, ini persyaratan teknis. Nah, untuk penerapan ISO 17025, ya memang ada yang sifatnya untuk memang menjadi sebuah usaha khusus pengujian laboratorium, gitu ya. Tetapi di dalam industri, kenapa ada ini, kenapa industri mesti ngadop ini, gitu ya? Yaitu tergantung daripada komitmen. Komitmennya adalah karena memang komitmennya adalah mutu, ya kita juga harus yakin juga bahwa sistem pemeriksaan ujinya di laboratorium itu juga harus memenuhi persyaratan. Tapi efek yang lain yang bisa kita dapatkan tentunya ada perbaikan terus-menerus pada sistem manajemen, kemudian ada pengembangan keterampilan, ini karena dipersyaratkan terus dan diuji terus, mau nggak mau kita harus terus meningkatkan diri. Kemudian meningkatkan citra, kepercayaan, tentu saja yang memiliki standar itu karena diuji oleh badan independen ya akan memiliki citra kepercayaan yang lebih. Kemudian pengakuan internasional juga ada karena kita kalau sudah diakreditasi tentu saja diakui oleh internasional. Mengurangi resiko serta menghindari kesalahan dan pengulangan dari proses pengujian. Ya. Kemudian keuntungan bidang pemasaran tentu saja karena bisa menerima jasa untuk melakukan uji dari pihak luar. Kemudian memiliki dasar kebanyakan sistem kualitas yang lain berkaitan dengan laboratorium. Seperti cara praktek manufaktur yang baik atau CPMB, ya, dan Good Laboratory Practice atau GLP. Suatu pengakuan tentang kompetensi laboratorium juga, kemudian pengakuan internasional kepada laboratorium yang terakreditasi. Nah, dalam penerapan 17025 ini itu persyaratan yang mutlaknya juga harus melakukan uji banding. Ada uji banding dengan laboratorium lain yang memiliki sertifikat yang sama. Itu yang dipersyaratkan cukup berat juga. Jadi secara berkala kita harus terus melakukan uji banding terhadap laboratorium lain. Ini sebetulnya ada ilustrasi nanti kalau misalnya waktunya ada untuk pengujiannya ya di YouTube ada juga, kalau mau lihat nanti sendiri juga bisa. Ada linknya, kami akan bagi kalau memang diperlukan. Tapi saya coba selesaikan dulu, nanti kalau memang ada diperlukan untuk sedikit melihat cara-cara pengetesan, boleh juga. Nah, yang poin berikutnya, ini poin bagaimana mengenal baja tulangan beton standar versus non-standar. Ini yang belakangan ini rame ya, di beberapa tahun yang lalu. Ini rame sekali. Kenapa ramai sekali sampai diterbitkan standar yang baru yang versi 2017 itu tadi? Ya sebetulnya di antara 2002 dengan 2017 itu ada di tengah-tengah, yaitu 2014. Nah, kenapa 2014 itu di skip? Ya, karena di antara rentang waktu 2010-2014 itu ramai sekali soal standar besi tulangan beton ini. Ya, ramai sekali sehingga kemudian sekarang ada diambil alih oleh Departemen Pekerjaan Umum, akhirnya PU itu yang menginisiasi supaya itu diberlakukan. Karena PU belakangan ini kan banyak membangun infrastruktur
ya di mana di sana proses untuk penghitungan konstruksi, kemudian untuk menentukan bahan-bahan yang digunakan itu sangat ketat. Makanya dipaksa keluar standar yang baru ini supaya produk-produk yang dipakai untuk konstruksi itu lebih terkontrol. Ya. Nah, dalam pemberlakuan standar itu juga tadi saya sudah sebutkan itu sangat dikontrol ketat. Bahkan saya dengar cerita-cerita di Jawa Timur itu dikontrol oleh polisi juga. Jadi ada kendaraan yang ngangkut besi keluar dari pabrik itu, polisinya stop. Polisinya bukan bawa pistol, polisinya membawa sigmat, dikontrol, diukurin besi-besinya. Katanya begitu. Ini mungkin joke saja atau tabu benar-benar, tapi memang ada dilakukan itu, ada dilakukan. Jadi sidak-sidak ke toko-toko, sidak-sidak ke pabrik-pabrik itu dilakukan untuk mengontrol ketatnya standar pemberlakuan standar ini. Nah, kenapa demikian? Karena banyak kan belakangan ini banyak beredar produk-produk yang sifatnya non standar, ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Tentu saja persaingan dagang, ya karena ada barang lebih murah, tentu saja akan lebih laris dan sebagainya. Ya, ini sering jadi memunculkan produk-produk yang non standar. Nah, di dalam industri atau produk baja tulangan beton itu kan kita nggak asing juga dengan apa yang disebut besi beton banci. Besi beton banci mungkin sering dengar kita ya. Nah, kenapa banci? Kenapa disebut banci? Ya itu. Ini tidak, itu tidak, gitu kan. Kalau banci orang kan juga laki tidak, perempuan tidak. Gitu. Nah, ini kenapa? Karena tidak mengacu pada standar manapun. Nah, kalau sudah di lapangan, yang namanya besi beton, ya bentuknya besi beton. Gitu. Kita kalau beli besi beton, tidak pernah satu orang pun minta, coba tolong ditimbang besi saya yang saya mau beli. Tidak. Kalau eceran loh ya. Kalau jumlah besar yang keluar dari pabrik sudah pasti itu ada timbangannya, ada sertifikasi. Tapi kalau di toko, kalau kita bangun rumah, apakah kita pernah mempertanyakan ini grade apa? Ini ukurannya benar atau tidak? Kemudian ini komposisinya benar enggak? Gitu. Nah, kemudian juga kita nggak tahu bahwa ukuran-ukuran itu sebetulnya sesuai atau tidak. Kalau kita beli ke toko, berapa satu batang besi 16? Sekian. Wah, mahal. Boleh nggak sekian? Oh, boleh. Gitu. Nanti dikasih yang ukurannya lebih kecil. Itu misalnya ya. Kita nggak tahu karena kita tidak mengukur. Nah, yang kedua, sekarang banyak ditemukan juga kalau kita beli besi, tokonya tanya, yang full atau yang enggak? Waduh, yang full yang bagaimana, yang enggak yang bagaimana, gitu kan? Nah, itu sering terjadi di lapangan, ya. Makanya kita perlu dalam hal ini punya pemahaman juga, pengetahuan juga bagaimana mengontrol itu. Kalau untuk bangunan rumah tanpa tingkat, ya atau paling tidak tingkat 2 saja, ya mungkin oke-oke sajalah kalau itu enggak dikontrol pun enggak akan rubuh gitu kan. Tetapi kalau sudah bangunan di atas 2 lantai, 3 lantai adalah hal yang mutlak untuk memperhitungkan terhadap standar-standar itu. Nah, ini hanya melihat rupa fisik sangat sulit membedakannya karena di lapangan besi ya besi gitu kan, rupanya ya warnanya abu-abu, bunder gitu kan. Tapi kita nggak punya alat ukur untuk mengukur itu. Ya, nggak punya alat untuk memeriksa, nggak bisa dicicipin istilahnya komposisinya apa nih, rasanya apa, nggak bisa. Hanya orang yang mempelajari lebih mendalam saja yang mampu membedakan apakah itu besi standar atau tidak standar. Dalam harga bisa saja banyak produk yang dijual dengan harga lebih murah. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas baja itu adalah dimensi fisiknya, yaitu tadi ukurannya, komposisi kimia, kalau perlu kita minta mil certificate dari pabrik. Biasanya kalau pabrik yang menjual SNI itu selalu bisa memberikan mil certificate, di mana di mil certificate itu akan dicantumkan komposisi kimianya apa. Kemudian sifat mekanis,
mechanical properties ini juga kan hanya bisa dilakukan di laboratorium. Tetapi kalau SNI itu mewajibkan orang membuat MIL certificate, di mana di sana di dalam MIL certificate itu akan dicantumkan komposisi kimia, ukuran, berat per batang atau berat per meter, kemudian mechanical properties-nya. Bahan baku dan proses produksinya seperti apa? Seperti tadi saya sebutkan, besi beton ada yang keluar dari induction furnace, arc furnace, blast furnace, gitu ya. Ada justru yang re-rolling. Ya nanti kita lihat ya, ada re-rolling. Nah, ini re-rolling itu maksudnya dari besi-besi yang sisa-sisa itu di-roll kembali gitu. Ya, tentu saja dia tidak tahu tuh komposisinya apa dan grade-nya apa. Karena itu hasil daripada canai ulang. Nah, tapi inilah anehnya ya, di sini ini kan semuanya itu dibikinkan standar nih. Nah, kita perlu kenal juga standar-standarnya. Kalau yang 072052 itu standar baja tulangan beton yang memang biasa dipakai untuk konstruksi-konstruksi. Kemudian 0954, 070, ini standar baja tulangan beton dalam gulungan. Ada yang disebut bar in coil. Kalau bar in coil ini nggak apa-apa, karena itu sebuah kebutuhan kadang-kadang kalau misalnya untuk bikin pembesian besi tiang pancang yang bentuknya spiral, itu kan kalau batang per batang 12 meter, efisien, nyambung, dan sebagainya. Itu ada yang memang diminta dalam bar in coil, dalam gulungan, supaya dia bisa continuous, tidak menyambung. Gitu ya. Nah, ini nih, yang saya sebutkan tadi. 07065 ini juga diatur dalam SNI, yaitu standar baja tulangan beton hasil canai ulang. Canai ulang ini bahan bakunya bisa dari plat dipotong-potong, digiling, bisa dari besi beton yang lebih gede, dijadikan besi beton yang lebih kecil, dan bahan-bahan besi yang lainnya yang bisa digiling menjadi batangan besi. Nah, yang ini yang waktu itu yang rame itu, 077614, standar produk baja untuk keperluan umum. Waduh, ini sangat umum sekali. Keperluan umum itu apa sih? Apakah boleh buat bangun rumah atau bagaimana? Apakah hanya itu buat bikin pagar saja, bikin teralis saja, atau bikin hal-hal yang tidak memerlukan kekuatan-kekuatan khusus, atau bagaimana? Nah, ini diatur di dalam SNI, ya, di dalam SNI. Makanya di dalam baja keperluan umum ini diameternya itu tiap 1 mili, misalnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu ada setiap 1 mili. Karena apa? Karena yang disebut besi beton banci tadi itu yang diameter 10 itu bisa saja dibikin 9 kenyataannya. Kita nggak tahu, dengan mata kita nggak bisa bedakan. 10 jadi 9 gitu kan. Yang nanti polos 8 dikasihnya 7 mm dan makanya di dalam standarnya diaturnya per 1 mm gitu. Itu sebetulnya untuk mengakomodir barang-barang itu seperti itu tadi, malah dibikinkan standar. Tetapi sekarang dengan adanya edukasi seperti ini gitu ya, orang sudah semakin mengerti lah, sebetulnya yang menentukan itu customer harusnya itu ya, bahwa customer itu sudah mengetahui produk-produk yang mana yang memang diperlukan, yang mana yang tidak boleh. Itu akhirnya standar baja keperluan umum ini sebetulnya secara otomatis dia pelan-pelan hilang sendiri, karena orang akan selalu minta SNI gitu ya, yang standar SNI. Catatannya dari 6 standar memiliki peruntukan yang berbeda-beda, karena ini banyak persamaan ukuran dimensi yang sangat memungkinkan terjadi salah tidak sesuai dalam penggunaan aplikasinya. Bisa saja menimbulkan masalah yang serius, yaitu bisa saja menimbulkan kegagalan konstruksi. Nah, beberapa contoh tulangan yang sesuai dan yang tidak sesuai itu adalah ya kalau memang untuk konstruksi bangunan, ya pergunakanlah standar yang ini 075025 ini untuk gedung bertingkat, untuk infrastruktur. Kemudian yang salah misalnya standar yang ini 7614 tadi digunakan untuk konstruksi bangunan yang harusnya mempergunakan standar 2052. Kemudian juga ada baja kawat gulungan yang sudah melalui proses tarik. Jadi baja kawat gulungan atau wire rod, ada yang disebut coil, itu ada yang sudah ditarik
di proses berikutnya, yaitu di drawing, ditarik. Nah, dengan di drawing itu kekuatan tariknya sangat tinggi, tetapi dia sangat rapuh, tidak memiliki sifat elastis. Nah, kalau yang seperti itu digunakan di konstruksi yang mensyaratkan 072052 kan menjadi sangat berbahaya. Gitu. Oke, baik. Saya kira itu materi yang saya sampaikan seluruhnya. Mungkin berikutnya saya serahkan kembali dulu. Apakah mau sedikit melihat video tentang pengujian tadi? Dan kalau ada waktu, sebetulnya ada beberapa plan tour ini kalau misalnya diperlukan, tapi yang utama sebetulnya tadi yang mengenai mutu beton ada ilustrasi pengujiannya ini. Ya, kami kembalikan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Rasanya masih ada waktu ya, masih 12:30. Mungkin bisa kita show dulu beberapa videonya. Oh begitu ya. Jadi ya kita lihat sebentar ya mengenai bagaimana dilakukan di laboratorium. Tapi mungkin ini cukup panjang 13 menit, nanti saya akan loncat-loncatin di bagian-bagian penting saja. Ini sampai jam berapa? Hah? Oh sebentar. Gimana? Hah? Gimana sih? Oh ganti ya itunya ya. Udah belum? Udah belum? Hah? Oh. Ke YouTube-nya langsung. Iya, sebentar ya rekan-rekan. Ini biar langsung dari YouTube-nya biar bisa di share screen. Boleh saya bantu, Pak Andre? Oh, sudah ya. Laboratorium uji harus memenuhi ISO 17025. A. Persyaratan akreditasi. B. Proses prosedur kerja dipastikan konsisten dan terkendali. 1. Registrasi dan identifikasi. Mampu telusur akan sumber, sampel dan personel, baik kewenangan dan kompetensi. 2. Mengkaji ulang. Seluruh proses dan kemampuan dikaji ulang untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari persyaratan. 3. Report dan sertifikasi. Menjamin keabsahan dan kesesuaian dengan standar-standar yang ada. Tanggung jawab pemenuhan 3 syarat di atas adalah mutlak bagi operasional laboratorium yang bertanggung jawab. Pengujian.
Pengujian untuk pemenuhan akan pemeriksaan baja tulangan beton berupa 1. Pemeriksaan dimensi 2. Pemeriksaan sifat mekanis dan tekuk 3. Pemeriksaan komposisi kimia. Persyaratan akreditasi oleh Badan Nasional yang diakui dan tertelusur ke Badan Internasional secara sistem agar terpantau dan terkendali. Terukur semua tindakan lab tersebut sesuai dengan aturan. Saya skip aja ya, lanjut ya. Tiga, report dan sertifikasi, menjamin keabsahan dan kesesuaian dengan standar-standar yang ada. Bandingkan berat hasil hitungan yang diketahui dari contoh benda uji yang ditimbang dengan berat kilogram per meter dalam tabel syarat mutu dari standar yang jadi acuan. Bandingkan semua syarat mutu dari contoh uji dengan syarat mutu standar yang diacu. Bila seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan syarat mutu, maka contoh benda uji tersebut sesuai dengan standar yang dimaksud.
Baik. kredibilitas, serta integritas. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparannya ya terkait dengan materi kita siang hari ini. Mungkin kita sambil diskusi ya, sambil tanya jawab dulu supaya ini beberapa penanya tadi di kolom chat sudah mulai bertanya. Mungkin saya buka dulu dari Mas Tio ini yang tadi pertama bertanya ya. Ya, dari Mas Tio, pertanyaan seperti ini Pak Agus, izin mau bertanya, besi baja beton banci di pasaran itu hanya dari segi dimensi atau komposisinya dan kekuatannya juga berbeda ya Pak? Jadi pertanyaannya, apakah besi banci ini hanya bisa diketahui dari dimensinya saja atau komposisi dan kekuatannya juga berbeda gitu kira-kira? Ya, pertanyaan bagus juga. Memang dari semuanya bisa. Dari semuanya bisa. Jadi dari ukuran, dari panjang, bahkan dari panjang. Ya, panjang besi beton standar itu 12 meter, 0 plus harusnya kalau menurut SNI. Ya, tapi kalau kita bisa ukur di lapangan itu bisa saja 11,5 begitu meter gitu ya. Nah, itu dari segi fisik saja tuh, diameter dan panjang. Nah, kemudian dari komposisi tentu saja. Komposisi kalau tidak bisa dimintain mil certificate, ya kita harus bawa ke laboratorium kan. Nah, kalau ke bawa laboratorium kan ada biaya, ada waktu dan sebagainya ya. Sekarang kalau kita tes baja ke laboratorium DKI aja harus waktu 2 minggu hasilnya itu ya. Nah, itu dari segi komposisi. Kemudian dari kekuatan juga sama. Kekuatan harus dilakukan di laboratorium. Nah, itu juga kan kita nggak bisa jamin. Nah, tapi kalau misalnya besi beton yang disebut banci itu dari ukuran sama panjangnya saja sudah nggak sesuai, ya sudah pasti gitu kan. Itu pengenalan pertama dari itu. Nah, saya kasih tips lagi yang lebih gampang kalau kita nggak bisa membedakan dari segi ukuran itu. Begini, misalnya satu batang besi beton ukuran berapa? 10 misalnya ya. Harganya sekian misalnya kan. Nah, terus ada yang di toko itu lebih murah. Ya kan? Tetapi caranya ngetes gimana? Nah, coba murah sama mahal itu sebetulnya tergantung daripada berapa rupiah per kilogramnya. Paling gampang adalah kita potong sama-sama besinya ya dengan panjang yang sama, kita hitung. Kan bisa ngitung tadi ada rumus-rumusnya gitu ya. Rumus section kali panjang kali BD kan. Nah, ketemu kilogram per meternya. Kalau kilogram per meternya ternyata yang banci itu misalnya cuma 0,7-nya daripada yang harusnya di standar, berarti harga per kilogramnya, rupiah per kilogramnya ya bisa dihitung. Kalau yang itu, yang mahal itu tadi kilogram, jatuhnya kilogram rupiah per kilogramnya berapa, yang murah nih jatuh rupiah per kilogramnya berapa, bisa belum tentu lebih murah itu jadinya, bisa lebih mahal karena barangnya kecil, barangnya enteng begitu ya. Itu baru dari sisi ukuran, dari sisi harga gitu. Nah, belum dari sisi-sisi yang lain, yang kekuatan dan sebagainya, karena besi beton itu sulit sekali, artinya mereka tahu ya, pedagang tahu bahwa pembeli ini nggak akan bisa membuktikan itu kan, ya jadinya jadi di pasaran tuh marak terhadap besi beton banci itu, kelihatannya murah tetapi ya tidak bertanggung jawab gitu ya, kurang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dalam hal mutu, dalam hal kekuatan, dalam hal harga bisa saja kita istilahnya kecolongan lah di sana gitu. Itu sih kira-kira menjawab nggak? Ya, mudah-mudahan menjawab ya Mas Tio ya untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Agus, cukup unik juga ini pertanyaan dari Mas Erik Setio Irawan, menarik. Untuk baja tulangan berstandar SNI, apakah tetap mengalami korosi ketika diaplikasikan di lapangan jika dibiarkan lama tidak dicor gitu ya? Artinya dibiarkan begitu saja di udara terbuka. Karena saya sering sekali melihat baja tulangan ini karatan ketika sudah dalam keadaan dirangkai dan terpasang.
Betul ya, baja tulangan karatan ketika sudah dalam keadaan dirangkai dan terpasang. Dan apakah ada saran untuk menghindari terjadinya korosi tersebut? Ya, baik, terima kasih. Ya betul. Jadi namanya besi sudah pasti kalau ditaruh di udara terbuka dia akan mulai korosi ya, karena itu memang sifatnya sangat korosif besi itu. Namun kalau di dalam konstruksi itu, kalau misalnya sudah dirangkai sedikit baru berubah warna merah-merah begitu, belum sampai terkelupas. Jadi artinya kalau baru ukuran hari, ukuran minggu tidak terlalu berbahaya karena itu warnanya saja agak mulai memerah, tetapi belum sampai membuat besi itu terkelupas. Nah, kalau sudah terkelupas kan akan bisa merubah diameternya dan sebagainya ya. Nah, karena kalau baru merah saja itu ukuran hari atau minggu itu langsung nanti dilakukan pengecoran, itu sudah stop. Artinya karat itu sudah tidak akan timbul, akan bertumbuh lagi. Karat itu karena sifat beton kan, semen kan basah ya, alkali ya. Jadi itu sudah menjadi satu komposit dengan betonnya, itu sudah akan stop. Jadi besi kalau mulai berkarat itu kalau sudah dalam pengecoran itu sudah nggak masalah, aman. Artinya tidak akan menimbulkan berbahaya. Asal cor-corannya betul ya, kalau cor-corannya retak, kemasukan air dan sebagainya, nah karat itu akan terus berjalan gitu ya. Nah itu satu hal. Yang kedua, bagaimana cara mencegahnya? Memang dalam besi itu sebetulnya cukup lama bertahan terhadap karat itu. Tapi kalau sudah di bending itu rusak permukaannya, itu sangat mudah terbentuk oksidasi kan. Jadi biasanya memerah itu atau karat itu akan timbul di daerah yang ditekuk itu. Di daerah di mana ada peregangan di sana, sehingga akan mudah berkarat. Nah, mencegahnya biasanya kalau untuk proyek-proyek yang itu akan terbuka cukup lama, ukuran bulan, itu mereka lakukan lapisan, yaitu dengan epoxy coating. Biasanya ada konstruksi yang di dalam persyaratannya itu besi betonnya harus dilakukan epoxy coating gitu. Jadi itu tergantung daripada persyaratan, tergantung daripada kita menunda pembesian itu sampai dicor itu berapa lama. Kalau cukup lama kita nggak yakin ya itu harus dilakukan coating atau dibungkus. Paling bagus, paling murah mungkin dibungkus, dililit pakai plastik begitu, dibungkus sebelum melakukan cor yang temponya waktu lama. Kan kadang-kadang ada bangunan yang bertahap ya, bangunan tingkat misalnya bagian atasnya tuh akan disambung nanti belakangan gitu kan. Nah itu kan ada stek-stek yang keluar itu kan terbuka. Itu harusnya biasanya harus diamankan, yaitu dengan epoxy coating atau dengan dibungkus atau dengan apapun, tapi itu harus dilakukan supaya tidak terjadi oksidasi. Jadi ada treatment khusus dah untuk melakukan itu tergantung daripada kebutuhan. Tapi kalau soal karat sudah pasti karat, namanya besi kalau ditaruh di udara terbuka akan karat. Jadi SNI maupun non SNI sama saja akan terjadi karat gitu. Tinggal kecepatan karatnya mana yang lebih cepat. Karena kalau di dalam SNI atau apalagi dengan baja-baja yang dengan persyaratan khusus itu mengandung alloy yang cukup banyak. Misalnya di dalamnya ada alloy mangan yang cukup tinggi, kemudian ada yang dipersyaratkan menggunakan vanadium, yang menggunakan alloy lain seperti krom, kadar krom dan sebagainya, itu akan lebih sulit berkarat karena kadar-kadar alloy itu. Ya, vanadium sulit berkarat, krom sulit berkarat, gitu. Jadi contohnya di dalam proyek kereta cepat misalnya ya, kereta cepat dia memiliki persyaratan yang cukup tinggi. Aslinya dari China-nya itu persyaratannya adalah menggunakan vanadium, tidak boleh di treatment, artinya tidak boleh menggunakan quenching, tapi menggunakan vanadium. Nah, itu baja itu di lapangan itu akan bertahan lebih lama. Selain kekuatannya lebih tinggi, dia ketahanan terhadap karatnya lebih lama karena kandungan-kandungan alloy-nya itu, yaitu vanadium dan krom dan sebagainya begitu. Karena dia persyaratan kekuatan tariknya juga tinggi ya, itu sampai 550 kalau nggak salah. Ya,
Gitu. Apakah menjawab? Baik. Ya mudah-mudahan menjawab ya Mas Erik ya tentang bagaimana ini mudah-mudahan bisa menjelaskan. Memang pasti berkarat. Hanya nanti treatment kita yang berbeda-beda. Kemudian ada Mas Irfan. Ini ada beberapa pertanyaan. Pak Agus, saya coba jabarkan satu persatu dulu ya. Izin bertanya Pak Agus. Yang pertama, tadi disebutkan dalam pengujian mutu ada 2 yang diuji, yaitu pengujian psikis, artinya fisik ya, dan material atau kimiawi. Bisa dijelaskan pengujian psikis itu pengujian apa saja, dan pengujian material atau kimiawi itu pengujiannya seperti apa? Oh ya, baik. Yang pertama tadi kalau kita kembali ke itu, di sini ada 2 macam laboratorium ya. Ini masih nge-share lagi nggak ya? Masih nge-share, jadi di close dulu aja Pak. Di close dulu, nanti di-share lagi yang PPT-nya bisa. Di stop share dulu yang YouTube-nya. Oh iya. Ya, atau begini. Ya, saya jelaskan saja deh gambarnya nanti. Kelamaan. Jadi gini, di dalam proses pembentukan baja tadi, seperti diagram flow quality control tadi, itu ada laboratorium di sisi peleburan. Ya, pada saat melebur material menjadi produk billet itu nomor 1. Di sana pembentukan chemical composition. Chemical composition sudah dilakukan mulai dari proses peleburannya. Kemudian refiningnya itu di sana. Kemudian laboratorium yang kedua adalah laboratorium produk yang mengecek fisiknya. Nah, fisiknya seperti tadi disebutkan, yang dicek itu setiap selama produksi berjalan, itu setiap rentang waktu misalnya 10 menit, 15 menit, itu dia akan ambil sampel. 15 menit ambil sampel. Yang dilakukan di dalam fisik itu yaitu sampel produk jadinya. Tapi sebelumnya di dalam komposisi kimia itu nanti fisiknya itu dilakukan pengambilan sampel, kemudian diukur, ditimbang. Kalau untuk ulir tadi ditimbang ya, karena untuk mengetahui berat kilogram per meternya sesuai enggak. Tapi kalau untuk polos itu diukur diameternya sesuai dengan. Selain diameter dan selain timbangan, itu dilakukan pengukuran tadi seperti yang di video, bending. Nah, ini sering ada kesalahan nih di bending nih. Kesalahannya adalah itu ada ketentuan bending radiusnya itu, tempat yang untuk tekuknya itu harus 5D. Atau ada lihat di tabelnya, ada ukuran sekian itu 5D, ukuran sekian 6D begitu ya. Nah, sering di lapangan orang tidak diberikan pengarahan atau penjelasan soal itu. Sehingga dia main tekuk saja, D-nya tidak mencukupi. Nah, kalau D-nya tidak mencukupi, besi ditekuk itu kan di daerah tekuk radius luar kan meregang. Kalau meregangnya sudah melampaui daripada nilai itu tadi, kan akan terbuka. Ini sebetulnya ada retak-retak kecil begitu. Ya, ini bahaya. Karena bisa saja patah ya di sana di tempat tekukan. Nah, itu dites ditekuk. Kalau misalnya contohnya dari ketentuan konstruksi itu 5D, itu kalau di pabrik itu 3D, jadi ditekuk secara lebih ekstrim. Artinya kalau 3D itu lebih ekstrim tekukannya. Kalau itu aman ya sudah pasti nanti kalau dipakai di konstruksi 5D itu jauh lebih aman kan begitu. Nah, jadi pengecekan fisik tadi itu adalah satu ukuran, kedua bentuk ya, dimensinya ada sirip dan sebagainya. Yang ketiga timbangannya memenuhi. Yang keempat adalah terhadap kelihatannya itu, lihat itu ditekuk itu tidak ada keretakan. Yang kemudian yang keempat dites betul-betul di destructive test, ditarik sampai putus untuk melihat batas elastis dan melihat ultimate-nya atau batas patahnya. Jadi itu tes fisiknya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi penyimpangan, misalnya pada saat ditekuk tadi terjadi keretakan, atau pada saat ditarik tadi jatuh tidak memenuhi persyaratan, itu di trace balik gitu. Harus di tracing. Apa ini yang menyebabkan gitu.
Nah, itu dites lagi komposisi kimianya gitu kan. Apakah ada komposisi kimia yang tidak homogen, tidak merata, itu dites di komposisi kimia. Komposisi kimia tesnya itu menggunakan alat yang dinamakan spektrometer. Spektrometer. Jadi dia seperti sampelnya itu dibakar gitu ya. Nanti spektrum warnanya itu dia dinilai kadar semua itu tadi unsurnya. Kalau di perusahaan, di pabrik itu ada 30 elemen yang bisa dianalisis. Itu. Ya, jadi itu akan di-trace kembali, dikembalikan lagi ke laboratorium komposisi kimia. Nah, apa ini yang menyebabkan tidak tercapai? Apa ini yang menyebabkan retak misalnya gitu ya? Apakah ada kandungan yang lolos terhadap tadi trem elemen tadi yang ada Cu, NiCr gitu tadi, alloy-alloynya itu kelebihan misalnya ya. Nah, itu akan ditelusuri kembali. Jadi pengujian fisik itu seperti tadi poin-poinnya, yang pengujian komposisi kimia sudah dilakukan sebetulnya pada saat produksi peleburannya, tetapi bisa dilakukan ulang pada saat sudah menjadi besi beton, diambil sampelnya karena ada penyimpangan untuk dianalisa kembali, di spektro kembali, gitu. Itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, oke. Pak Agus, ini pertanyaan masih sama dari Mas Irfan tadi. Untuk yang kedua, ini kan sampling test dilakukan di 3 tahap tadi ya, di awal, tengah, dan akhir. Pada saat awal pengujian itu seperti apa? Apakah kita bikin produk gitu ya untuk seperti test case lalu diuji atau gimana? Yang tengah bagaimana, yang di akhir bagaimana gitu. Oh ya. Nah, kemudian kalau ini maksudnya mungkin ini ya, kalau produk tesnya nggak masuk, apakah di reject setelah dilakukan pengujian gitu? Ya. Nah, saya cerita dari awal dulu. Tes yang tadi komposisi kimia ya pada saat proses peleburan itu satu batch itu 80 ton. Nah, 80 ton itu kalau di tempatnya itu seperti gelas juga gini. Ini cairan ya. 80 ton. Itu pada saat di casting, kan mulainya dari bawah dulu. Akan mancur dari bawah. Gitu ya. Nah, mancur dari bawah, terus nanti lama-lama cairan yang di dalam bejana itu turun gitu kan. Nah, itu bagaimana cara mengetesnya adalah pada saat casting pertama, misalnya 10 menit pertama, ambil sampel, tes. Nanti kan dia cairan di casting terus kan turun terus tuh di dalam bejananya itu, sampai tengah-tengah kita melihat yang di tengah itu diambil sampel lagi, cek lagi komposisi kimianya, apakah homogen atau masih sesuai. Yang ketiga, terakhir hampir habis cairan itu di casting, ambil lagi sampelnya, analisa lagi. Jadi itu minimal 3 kali. Kalau misalnya 3 kali itu konsisten, toleransinya hanya 1-2 poin saja, itu kita bisa kategorikan, oh ini seluruh batch ini cukup homogen cairannya, apa komposisinya, gitu ya. Kemudian kalau ada tidak homogen, kalau misalnya ada tidak homogen, apakah bisa di recycle? Ya bisa. Khususnya untuk pabrik yang menggunakan ladle refining furnace itu, begitu ada ketahuan tidak sesuai, itu di stop castingnya. Yang sudah terlanjur casting itu akan dipisahkan. Yang belum di casting masih dalam bentuk cairan itu akan diproses ulang. Akan diproses ulang. Diperbaikin masih bisa. Kalau masih dalam bentuk cairan. Itu pertama ya pada saat proses produksi. Kemudian pada saat digiling, di rolling, satu batch, itu kan terdiri dari ratusan batang misalnya ya, atau 80 batang 12 meter misalnya gitu. Nah itu pada saat giling sama, satu batch itu kan akan digiling berurutan gitu. Ya, misalnya satu batch itu 80 batang bilet gitu ya. Itu akan digiling 80 itu nggak akan dipisah-pisah, akan digiling 80. Sama di tempat ujung proses itu, produknya itu minimal akan diambil 3 juga sama. Awal, tengah, sama akhir. Gitu. Jadi ini untuk melihat konsistensi antara komposisi kimia dengan produk jadinya gitu ya. Kalau ada penyimpangan tentu saja komposisinya bagus misalnya, tetapi
di proses produk jadinya kok ada penyimpangan, berarti ada proses di tengah-tengah yang tidak sesuai. Karena di dalam proses besi beton ini ada yang namanya quenching itu tadi. Jadi quenching itu seperti heat treatment proses, tetapi inline. Sambil produksi itu sebetulnya sambil dilakukan pendinginan. Nah itu sama. Kalau sampai terjadi penyimpangan, itu akan diblok produk itu untuk ditelusuri kembali, dites kembali, dites ulang. Kalau yang tidak masuk ya tidak masuk, akan dikembalikan, akan di-recheck, artinya menjadi second product atau dilebur kembali atau apa begitu. Begitu Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini mungkin nanti biar bisa teman-teman lain kebagian, Mas Irfan kita selesaikan dulu ya. Pertanyaan ketiga dan keempatnya nih Pak Agus. Yang ketiga. Sebentar saya izin dulu ya, ini baterai. Oh ya, boleh. Siap, nggak apa-apa Pak Agus. Nah teman-teman untuk yang tadi meminta bahan nanti kami akan coba sediakan gitu ya lewat Anak Teknik Indonesia. Jadi nanti biar satu pintu semua ya bahannya. Terus kemudian juga buat rekan-rekan sekalian mudah-mudahan tadi penjelasannya juga cukup membantu begitu ya menjelaskan tentang nggak hanya sekedar besi betonnya tapi betul-betul sistem laboratorium dan quality control juga bisa betul-betul dijaga. Apalagi kalau rekan-rekan mahasiswa nanti memang akan berkecimpung di bidang konstruksi gitu ya gitu. Ataupun manajemen laboratoriumnya. Begitu. Sudah siap lagi Pak Agus? Ya. Sudah ya? Baik, pertanyaan ketiga dan keempat ini akan saya coba rangkum supaya lebih singkat gitu ya. Yang ketiga, untuk proses pengeluaran meal certificate, apakah dikeluarkan dalam satu kali proses produksi atau dalam setiap batch produksinya? Kira-kira begitu. Meal certificate itu sebetulnya dikeluarkan dalam setiap kali delivery. Karena di dalam delivery itu, satu batch belum tentu itu akan di-delivery sekaligus kan. Jadi setiap kali ada delivery keluar, itu akan dilacak dia nomor produksinya, batch-nya nomor berapa, itu akan dicetak. Pokoknya bisa dikeluarkan kapan saja sesuai dengan kode produksi itu. Gitu. Jadi kalau misalnya 80 ton, orangnya cuma minta delivery 10 ton, ya akan dikeluarkan meal certificate untuk 10 ton itu gitu ya. Sisanya nanti yang 70 ton dibeli ke proyek lain, itu akan diterbitkan itu. Karena semuanya akan terlacak di dalam identifikasi produksi itu. Sehingga semua produk yang di-delivery bisa diterbitkan meal certificate. Begitu Pak. Jadi, itu memang per delivery ya. Artinya memang sesuai permintaan konsumen. Ya, karena menjamin bahwa produk yang di delivery kepada pelanggan itu kita sertakan jaminan itu gitu ya. Ya. Baik, yang keempat Pak Agus, sepengalaman Bapak, apakah ada proyek yang standarisasinya nggak hanya mengacu ke SNI, tetapi ke JIS untuk Jepang gitu ya, ASTM untuk Amerika, untuk Jerman, itu apakah ada proyek yang memang standarnya permintaan khusus gitu Pak? Seperti itu standarnya. Ya, terima kasih. Ada. Jawabannya ada. Ya. Dan ini justru komitmen atau spesialisasinya khususnya di Cakra Tunggal Steel itu. Karena dari awal pabrik ini berdiri motonya adalah memenuhi produk-produk besi beton standar sesuai dengan standar yang diharapkan. Sebagai contoh, itu American Embassy yang di Jakarta, yang di mana itu? Medan Merdeka sana itu. Ya, American Embassy itu menggunakan produk CS dengan standar ASTM. Kemudian Japanese Embassy itu menggunakan standar JIS. Produknya minta khusus, special production menggunakan khusus. Nah, yang American Standard itu lebih gila lagi itu ya. Karena untuk embassy ya, itu pada waktu itu selain minta standar khusus ASTM, produksinya dikawal. Ya, produksinya sangat dikawal
Kemudian produknya sebelum mereka delivery, kita harus ambil sampel untuk dikirim ke laboratorium di Amerika. Mereka harus setuju dulu produknya sesuai, baru mereka boleh menggunakan besi itu. Ya. Nah itu kemudian kereta cepat itu menggunakan standar khusus China yang disebut HRB 500. Itu juga special production. Jadi kita dalam pengalaman produksi itu sudah menggunakan New Zealand Standard, British Standard, American Standard, Japanese Standard. Yang belakangan ini China Standard juga sudah diproduksi secara khusus. Di pabrik yang memiliki pabrik peleburan dan pabrik rolling mill sendiri, semuanya itu bisa dilakukan karena semua bisa didesain dari awal. Mulai dari bahan baku, prosesnya, grade-nya, apa semua dikontrol, sampai dengan produk akhirnya. Itu dikontrol sesuai dengan standar yang diperlukan. Nah, tadi saya ada kelewat sebetulnya. Yang antara besi beton standar sama itu ya. Nah, ini juga tips juga, hati-hati. Kalau kita membutuhkan sebuah konstruksi, membutuhkan sebuah besi konstruksi misalnya ya, biasanya minta dulu dari tokonya, dari pabriknya nih. Saya minta sampelnya dulu dong. Kalau sampelnya masuk, nanti bisa saya beli produknya Anda gitu ya. Tapi ini hati-hati gitu ya, karena yang namanya sampel kalau diminta di awal, ya tentu saja mereka punya sampel-sampel khusus yang dipersiapkan untuk permintaan itu gitu kan. Yang paling bagus sebetulnya sampel kan harus ambil dari produk gitu kan. Tapi kan ini kan kalau belum beli kan nggak boleh motongin produk begitu kan. Nah jadi artinya mill certificate itu perlu karena mill certificate itu sebetulnya harus bisa menjamin quality assurance-nya itu. Satu batch kapan saja diambil tuh harusnya ya dijamin kualitasnya seperti itu gitu. Jadi intinya bisa. Jadi produk-produk yang khusus itu bisa diproduksi secara khusus khususnya untuk pabrik yang memiliki peleburan dan rolling mill. Kalau yang pabrik hanya memerlukan rolling mill, yang memiliki rolling mill saja, bahan bakunya kan beli, import. Itu belum tentu karena susah kan, namanya produknya khusus, kan harus ada minimum quantity. Minimum quantity-nya kalau harus import dulu, masa harus satu kapal gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Ya, makasih. Menjelaskan sekali ya, Agus. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mas Hildan Farizal. Izin bertanya Pak, untuk pengujian sifat mekanis baja tulangan beton di SNI 2052 2017 hanya uji tarik dan uji lengkung. Pertanyaan saya, apakah uji impact itu juga dapat dilakukan untuk pengujian sifat mekanis baja tulangan beton, Pak? Ya, uji impact ya. Sebetulnya bukan impact kalau di baja. Fatigue. Ya, impact itu enggak dilakukan. Tapi uji fatigue pernah ada yang minta. Tetapi belum pernah ada yang dipersyaratkan sampai seperti itu. Ya, impact itu dilakukan di betonnya ya biasanya ya, kekerasan itu ya. Di beton, di kualitas betonnya. Tapi kalau di besi beton itu tidak dipersyaratkan impact. Tapi untuk biasanya yang mereka minta tuh bonding test. Bonding test. Itu kita pernah lakukan. Bonding test itu maksudnya besi beton kan akan ada di dalam beton ya. Nah, ini tingkat lekatnya besi terhadap besi beton itu berapa gitu. Nah, itu dicoba di besi dicor di dalam besi beton itu baru dicabut begini. Dicabut. Ya, itu bonding test namanya. Nah, itu pernah ada yang minta dan kita lakukan, tetapi impact tidak ada. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian dari Mas Fadli ini Pak. Izin bertanya Pak Agus, dalam pengujian tarik menggunakan standar apa ya? Yang saya tahu hanya ASTM E8. Dan untuk pengujian di video sepertinya bukan menggunakan ASTM E8 begitu. Ya. Pengujian tarik itu sesuai dengan standarnya. Jadi kita kalau ada memproduksi produk dengan grade tertentu, kita harus pelajarin dari awal sampai akhir, termasuk bagaimana cara menguji.
sebagai contoh, misalnya British ya. Di dalam British Standard itu selain uji tarik, kekuatan tarik dan kekuatan ultimate patah, itu ada uji bending dan rebend. Jadi ditekuk, dikembalikan lagi, gitu. Nah, itu juga harus ikutin. Jadi kita mempelajari pengujian itu juga mempelajari dari standarnya sendiri. Kalau yang tadi di video tentu saja SNI. SNI itu yang dipakai. Tapi kalau kita lagi produksi produk-produk yang khusus, ya kita harus pelajarin dari standarnya sendiri, mintanya seperti apa. Dan ujiannya pasti harus ngikutin dari standar uji dari standar itu sendiri. Seperti contoh tadi itu British. Yang agak spesial memang British. Kalau American Standard atau apa hampir sama, tetapi di dalam uji British itu Oh baik, sebentar ya rekan-rekan, Pak Agus ada problem sedikit dengan laptopnya. Nanti sebentar akan join lagi. Gitu. Sambil kita tunggu, ini ada beberapa pertanyaan juga ya untuk rekan-rekan yang bertanya terkait magang juga. Mungkin nanti Pak Agus bisa jelaskan juga, tapi ada baiknya juga kalau teman-teman bertanya terkait dengan magang di Jakarta Cakra Tunggal Steel. Halo Pak Andrea. Sepertinya Pak Andrea juga keputus ya. Oke, teman-teman, bagi yang nanya link absensi dan link presensi sudah dibagikan tadi, bisa dicek di kolom chat Zoom ya. Nah, ini link absensinya. Terus untuk nanti materi akan kita share di channel Telegram yang sudah teman-teman join. Halo, Pak Agus. ya, sorry. Ya, Pak Andrean. Andrean masih belum join. Ini Pak Andrean juga ke logout, Pak. Keluar juga, Pak. Logout ya. Logout. Ya, sebentar. Ya, silakan Pak. Silakan. Tadi gimana ya pertanyaan? Maaf. Tadi pertanyaannya boleh di ini, rekan-rekan tadi yang nanya boleh open mic dong, biar enak. Halo Pak Andrean. Tadi pertanyaannya sampai ya, di mana? Maaf. Tadi ada masalah teknis juga di saya, wifi-nya mati. Oke, iya. Tadi terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, kita tadi sampai di pertanyaan tentang sebelumnya tadi sebelum magang ya, sempat dijelaskan Pak Agus juga ya, terkait dengan materi yang bisa kita bagikan. Terus tadi sempat ada yang tanya juga Pak Agus terkait dengan apakah bisa magang Pak Agus di Jakarta Cakra Tunggal? Rasanya bisa ya nanti bisa nanti saya kasih itu address email untuk ke HRD-nya. Biasanya sih bisa ya, tapi ini kan sekarang lagi PPKM ini memang kami karyawan pun agak dibatasin di kantor itu hanya 50% kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, itu diproses saja. Saya kira pada prinsipnya kami banyak membantu untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk mereka-mereka yang dalam studi untuk melakukan magang itu sudah selama ini memang sudah dijalankan. Jadi nanti kalau memang itu bisa dihubungin, saya berikan nomor untuk menghubungi HRD-nya. Baik. Terus kemudian ada dari Mbak Dita ini terkait dengan masalah yang sering muncul ya di dalam QC besi beton. Tapi ini kurang spesifik, mungkin dari penjelasan tadi mudah-mudahan sudah cukup tergambar ya. Atau Pak Agus ada masalah khusus nggak Pak yang sering terjadi
di pengujian di proses quality control-nya besi beton sendiri? Maksudnya gimana? Coba bisa tolong dispesifikkan lagi? Ya, memang pertanyaannya tidak spesifik. Masalah apa yang sering muncul di saat kita lagi sedang quality control terhadap besi tulangan, dan apa solusinya? Betul, ini pertanyaan bagus juga karena kami sering mengalami kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan dalam hal pengujian. Ya, kendalanya adalah begini. Jadi misalnya nih, produk kita diuji di laboratorium lain. Kita sudah jamin bahwa produk itu sesuai, tetapi di tes atau diuji di produk lain, di laboratorium lain, ternyata tidak sesuai, tidak masuk. Nah, ini yang paling sering terjadi dulu ya. Nah, ini ada berbagai hal, ada berbagai masalah dalam hal ini. Masalah yang pertama, bahwa pengujian besi beton itu komposit. Artinya besi beton itu mesti diuji utuh produknya. Ya. Sering terjadi laboratorium lain yang tidak terakreditasi itu melakukan ujian, tetapi ujian seperti pengujian material, yaitu karena mesinnya kecil, dibubut besinya untuk supaya disesuaikan dengan kapasitas mesin. Nah, ini sering sekali terjadi. Jadi ya nggak masuk karena besinya dikecilin, sedangkan besi beton itu kan ada yang mempertahankan, lah besi kan besi, semuanya kan sama. Tidak. Khusus untuk besi beton ini adalah komposit. Jadi tadi yang saya sebutkan di dalam proses besi beton yang saat ini, yang sekarang teknologi yang sekarang berada ini, itu dilakukan quenching, treatment selama proses. Jadi besi beton setelah selesai digiling, itu dia akan masuk ke dalam box quenching. Itu didinginkan secara mendadak, tapi hanya berapa detik saja. Gitu ya. Berapa detik saja, kemudian lepas daripada quenching, itu dia akan terjadi tempering, pemanasan kembali, karena inti yang didinginkan quenching kan hanya permukaan. Intinya kan masih temperaturnya masih tinggi. Nah, setelah keluar dari quenching, dia akan akan kembali memanaskan lagi permukaannya pelan-pelan, kemudian didinginkan secara pelan sekali. Di dalam cooling bed itu didinginkan natural ya, pakai udara. Nah, itu yang disebut tempering. Jadi pada saat quenching, itu terjadi pembentukan kekuatan yang tinggi, pada saat tempering itu dilunakkan kembali. Gitu. Nah, jadi sifatnya menjadi kuat, tetapi liat. Gitu ya, treatment itu diperuntukkan seperti itu. Karena kalau nanti di diteliti dalam mikroskop itu permukaan itunya penampangnya di bagian pinggir daripada besi itu akan grainnya sangat halus sekali, sangat halus, martensite namanya. Nah itu akan membentuk kekuatan yang tinggi di sana. Tetapi di bagian intinya, di bagian tengahnya itu masih ferritic. Jadi masih liat sekali. Nah, komposit itulah yang membentuk sifat baja itu menjadi kuat tetapi liat gitu ya. Jadi ini sebuah komposit, nggak boleh dibubut ya. Tapi ini yang sering terjadi, dibubut dulu baru dites ya, pasti nggak masuk karena yang dites itu intinya saja, tengahnya saja. Secara kekuatan kompositnya tidak akan masuk. Satu. Yang kedua, dites di laboratorium sini hasilnya misalnya 450. Kok dites di laboratorium sana hasilnya 400? Nggak masuk dong. Minimumnya 420 MPa. Nah, ini pembacaan antara laboratorium 1 dengan laboratorium 2 itu juga tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, di dalam laboratorium yang sudah diakreditasi, IEC itu tadi 17025, itu persyaratan yang sangat berat adalah untuk uji banding itu. Namanya uji, apa ya istilahnya, aduh saya lupa lagi. Jadi pokoknya harus dilakukan uji banding secara berkala untuk melihat toleransi antar laboratorium. Meskipun mesin kita sendiri harus ada persyaratan untuk kalibrasi.
Ya, kalibrasi itu 1 tahun sekali sebetulnya, tapi biasanya sebelum habis masa berlakunya 2 bulan sebelumnya kita harus uji ulang untuk sertifikasi ketelitian daripada mesin uji itu. Ya. Nah, ini juga betul, tadi pertanyaannya juga bagus, bahwa ini juga meskipun sudah begitu, ada saja penyimpangan. Ada saja penyimpangan. Kita pernah menemukan laboratorium LUK yang di Serpong itu salah dia nguji pengujiannya. Salah. Jadi setelah kenapa ya kok ada selisih yang besar sekali? Kita telusuri. Terus kita coba bawa batang yang sama, ini saya uji di tempat saya begini, coba diuji di sini pakai mesin satu dengan mesin yang lainnya. Sama semua enggak? Nah, diketemukan di salah satu mesinnya dia ada salah. Antara mesin dia sendiri yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, baru sadar di sana. Loh, iya betul. Berarti ada masalah. Gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, satu lagi. Kita pernah juga yang tadi yang saya ceritakan American Embassy, yang sampel yang dikirim ke Amerika itu aneh sekali hasilnya. Dari dipelajarin dari komposisi sama hasil tes mereka, kenapa begini? Ini nggak mungkin kalau dari segi analisis statistik dan sebagainya itu ini nggak mungkin hasilnya begini. Nah, kita ajukan komplain ke sana ke laboratorium. Ini ada yang aneh. Coba tolong dipelajarin ini gitu ya. Coba kami akan kirim ulang sampelnya, akan dites ulang setelah tolong dicek ada keanehan-keanehan ini, dan benar ternyata sampai laboratorium Amerika pun pernah kita koreksi itu karena adanya keanehan-keanehan itu ya. Nah, jadi mesin adalah mesin ya, uji kesalahan uji bisa saja terjadi. Makanya kalau kita yang sudah menjalankan 17025 sih ada persyaratannya ketat sekali. Pemeliharaannya, kemudian ujiannya, termasuk orangnya, itu mungkin bisa dikontrol seminimum mungkin. Baik, terima kasih Pak Agus penjelasannya. Ini mudah-mudahan masih cukup ya waktunya. Ini ada ada 2 penanya Pak, agak berkaitan. Dari Mas Bagus Setiaji, izin bertanya Pak, untuk BJTP dalam SNI ada dimensi toleransi untuk BJTS. Bagaimana cara tes bahwa dimensi besi tersebut sesuai standar? Terus yang kedua itu dari Mbak Fitriani, apa sih keuntungan dan kelemahan penggunaan baja polos dan baja ulir dalam konstruksi? Mungkin pemakaiannya ya. Jadi yang pertama tadi cara ukur dimensinya, yang kedua nih perbedaannya apa sih Pak BJTP dan BJTS begitu? Ya. Baik, untuk BJTS, BJTP. Yang pertama tadi mengenai cara apa untuk mengetahui toleransi. Cara tahu dimensinya, iya. Ya. Dimensi ya toleransi. Ini ada di dalam standar. Nanti saya sarankan untuk mendownload SNI standar yang tadi 075025. Nah, di situ ada petunjuk. Tadi saya jelaskan secara cepat ya, sepintas saja. Tetapi untuk melihat cara-caranya di sana akan dijelaskan. Bagaimana cara mengukur yang disebut lebar sirip, tinggi sirip, diameter. Nah, yang polos gampang. Polos tuh mengukurnya gampang sekali karena diameter bulat kan. Hanya diukur begini dengan begini gitu kan. Nah, itu di situ sudah ditulis untuk ukuran sekian, toleransinya 0, sekian milimeter terhadap perbedaan diameter itu. Nah, kemudian yang untuk sirip ini agak sulit karena yaitu harus bentuknya kan namanya ada ulirnya kan. Ya, tapi tetap di dalam standar itu disebutkan ya diameter badannya itu berapa, tinggi siripnya berapa, ininya berapa gitu. Ada di dalam SNI 5025 petunjuk untuk melakukan pemeriksaan itu ada. Jadi saya sarankan sih untuk mempelajari lebih mendalam, download saja itu SNI-nya. Nanti kalau ada yang nggak jelas dari standar-standar itu bisa kita kasih pengarahan kembali gitu ya. Pada prinsipnya kami selalu berusaha mengedukasi customer gitu. Dengan sangat terbuka kita edukasi customer. Nah, jadi saya sebutkan dulu, makanya CS pernah mendapat SNI Award di tahun 2008 karena benar-benar kita yang dinilai tinggi itu kita
konsisten di dalam mempertahankan standar dan juga melakukan edukasi masyarakat. Makanya di proyek-proyek itu dulu mungkin pernah ada yang lihat dipasang billboard gitu ya. Pakailah hanya besi beton berstandar SNI gitu kan. Jadi kita kampanyekan gitu kan. Tolong orang-orang melek terhadap standar gitu ya. Jangan sampai asal pakai saja gitu kan. Nah, itu dikampanyekan, kemudian kita juga sering diundang ke acara-acara itu, bahkan konsultan, kadang-kadang kontraktor suka mengundang untuk untuk menjelaskan bagaimana cara-cara melakukan pengukuran itu, kemudian juga menjelaskan termasuk tadi mengenai kualitas-kualitas yang harus menjadi perhatian kita, termasuk persiapan sampel. Nah, ini jadi juga saya kelewatan mungkin ya. Persiapan sampel adalah penting sekali, jangan sampai salah sampel. Tadi ada yang tanya mengenai kesalahan uji itu ya. Kami pernah menemukan beberapa kejadian salah sampel. Jadi yang diklaim besinya nggak masuk, ternyata sampelnya keliru, ketuker sama punya sampel orang lain, gitu. Nah, ini di lapangan terjadi. Makanya tips-tips ini penting diperhatikan, karena sampel itu kan yang paling penting sekali. Nah, di laboratorium kita itu, begitu sampel terima tuh yang paling penting identifikasi dulu. Identifikasi dulu, supaya tidak ketukar, baru dilakukan tes. Setelah tes selesai, material bekas itunya nggak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Itu harus disimpan kembali atau diserahkan kembali kepada customer, atau disimpan sampai beberapa saat. Misalnya 2 bulan, 3 bulan, tidak ada komplain. Karena kalau ada komplain kan ini harus ditelusuri ulang. Ya seperti tadi diperiksa komposisi atau diapain, itu harus di-trace gitu ya. Itu tadi mengenai apa lagi ya tadi ya? Satu lagi tadi polos sama nuklir ya. Iya, betul. Oh, ya. Tentu beda sekali. BJTP polos tadi kalau lihat grade-nya, dia kekuatan tariknya 280 MPa. Sedangkan baja tulangan ulir, sirip, itu 420 MPa. Ya, dari grade-nya aja sudah beda jauh. Beda sangat jauh. Jadi hampir 2 kali lipat kan kekuatannya. Jadi baja tulangan polos itu biasanya hanya dipakai untuk keperluan-keperluan, misalnya sengkang, misalnya untuk pembesian di lantai. Tetapi yang terkait dengan struktur, kolom, balok, itu harusnya menggunakan yang standar itu, minimal 420. Tidak ada yang menggunakan polos. Polos itu hanya untuk sengkang, untuk lantai, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi yang terkait dengan kekuatan, yang terkait dengan konstruksi, itu biasanya harus menggunakan minimal 420. Sekarang sudah menggunakan, banyak orang menggunakan yang 520. 700 ada, tetapi belum pernah digunakan. Yang 550 tadi di dalam standar SNI, nanti kalau dilihat kembali standar SNI 550, itu sudah dipakai, khususnya di baru satu proyek yang memakai 550 adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Begitu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Admin, apakah kita masih ada waktu? Mungkin dari Pak Andrea, apa sudah selesai pemaparannya? Kita sudahi mungkin? Ya, mungkin karena ini masih banyak sekali ya, dan semua mungkin boleh dikirimkan ke kami di Gracia Lab Konstruksi di Instagram, di DM saja. Nanti kami akan coba collect pertanyaan untuk dijawab sama rekan-rekan gitu ya. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus dan Pak Andrea atas kesempatannya untuk mengisi di kelas Anak Teknik Data Academy. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya sharing bersama dengan anak teknik. Semoga nanti lain waktu bisa sharing kembali. Terima kasih untuk teman-teman. Sedikit Pak, boleh? Oh, boleh, silakan. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Saya senang sekali bisa berbagi. Nah, pesan-pesan saya memang ya minta ikut sama-sama ditekankan ya dalam hal
ini kita boleh menjadi pelaku-pelaku, praktisi-praktisi yang boleh terus memperjuangkan akan adanya standar-standar itu bagi anak-anak akademi. Tentu saja saya sangat bersyukur mereka boleh ikut ambil bagian dalam ini, karena besi, beton, dan baja tulangan ini itu merupakan elemen yang menjadi fasilitas sekaligus pengaman ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja jembatan yang setiap hari kita lewatin, kalau direncanakan secara sembarangan, gitu. Bayangkan saja apartemen yang kita tempati, gitu. Kalau terkena gempa bumi, apakah bisa bertahan, gitu ya? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kepeduliannya terhadap standar-standar mutu ini. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Anak Teknik Indonesia, GLK dikasih kesempatan siang hari ini untuk berbagi. Mudah-mudahan nanti di sesi-sesi selanjutnya juga dari GLK juga bisa untuk terus melengkapi kebutuhan rekan-rekan semua. Silakan. Terima kasih Pak Andrian dan Pak Agus. Nantikan training-training free kelas bersama dengan Gratia hanya di anateknik.academy, nanti akan kami update. Terima kasih Pak Agus dan Pak Andrian. Saya tutup. Sama-sama. Salam semua, sehat terus. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan teman-teman semua. Jaga prokes, tetap dijaga prokesnya. Saya tutup untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih semua.